Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, mohon izin saya akan mengibarkan terkait dari program pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon izin saya share ya Bapak Ibu. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian? Sampun, Bu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Mari belajar bersama, saling berkolaborasi dan menguatkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Mohon maaf, ada sedikit kendala di device saya, jadi ini tiba-tiba keluar sendiri. Apunten ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Pengantar mengenai budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Pendidik ibarat seorang petani yang menanam padi. Petani hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya padi, tapi tidak bisa merubah kodrat-kodratnya padi. Pendidik memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Pendidik akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Hal ini tercantum dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun pertama nomor 1, 2, 3, 4 November Desember 1936, bulan Januari Februari 1937. Konsep utama budaya positif yaitu antara lain pertama adalah perubahan paradigma kelas, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, intrakurikuler, dan di luar kelas, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Perubahan cara pandang dalam belajar agar pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna. Yang saya tampilkan ini adalah foto pada saat pembelajaran pembuatan topeng di kelas 5 yang kami laksanakan di luar kelas. Kemudian disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebenarnya disiplin diri berasal dari bahasa atau kata disiplina, disiplin, yang mempunyai arti motivasi intrinsik. Disiplin positif dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan
yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Murid sudah dihukum berkali-kali, tapi tetap melanggar lagi. Apakah disiplin positif bisa mengubah perilaku murid yang dilabeli nakal? Ini kita jawab bersama, ya. Untuk merefleksikan diri tidak hanya fokus pada kesalahan, itu adalah disiplin positif. Kemudian membangun kesadaran murid, menelusuri kesalahan, membahas keinginan, dan bisa membantunya untuk berubah. Murid butuh menemukan mengapa perlu disiplin. Jadi kita tidak bisa memaksa murid untuk harus berdisiplin tanpa kesadaran dari dirinya sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Diana mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal ini antara lain yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui bersama, yaitu yang berisi tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Sekarang kita membahas mengenai teori motivasi. Dalam teori motivasi ini ada 3 istilah, yaitu tentang hukuman, penghargaan, dan juga nilai-nilai kebajikan tadi. Hukuman, motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal untuk hukuman. Kemudian penghargaan, motivasi perilakunya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Ini juga bersifat eksternal. Untuk nilai-nilai kebajikan, motivasi perilakunya adalah untuk nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Dalam nilai-nilai kebajikan ini, motivasinya bersifat internal. Nah, kemudian kita sekarang masuk dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau biasa yang kita kenal dengan istilah kontrak kelas nih Bapak Ibu. Keyakinan ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Dengan keyakinan kelas, murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dari peraturan yang dibuat. Apa nilai kebajikan di balik adanya peraturan tersebut. Pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. 5, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita di kelas ya dapat diterapkan di lingkungan kelas. 6, semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah sudah sesuai atau mungkin ada yang perlu direvisi, atau mungkin bahkan ada yang perlu untuk dihapus. Pembentukan keyakinan kelas ini dilaksanakan di awal kegiatan pembelajaran kita, jadi pada saat awal semester 1. Jadi kesepakatan kelas, karena kita bilangnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka ini adalah hasil musyawarah dengan murid kita. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya dari wali kelas saja, tapi untuk guru mata pelajaran pun dapat menambahkan poin-poin dalam kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Ini contoh saat saya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dengan kelas saya, yaitu kelas 5C. Kemudian keyakinan kelas yang kita buat nanti itu harus kita tempelkan di tempat-tempat yang mudah untuk dilihat di dalam kelas itu. Seperti ini, diusahakan semenarik mungkin
Kita tempelkan di tempat yang jelas dan dengan bentuk-bentuk yang menarik, dengan kreasi Bapak Ibu dan juga anak-anak tentunya. Selanjutnya kita membahas mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup atau survival, kesenangan fun, kebebasan freedom, kasih sayang dan rasa diterima love and belonging, dan penguasaan atau power. Di sini saya punya pertanyaan pemantik, yaitu Ibu Wahyu, guru wali kelas 5C di SDN Negeri 2 Batu, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Atala. Beberapa anak di kelas 5C telah datang kepada beliau dan mengeluhkan Atala yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Wahyu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Atala melakukan hal tersebut? Jika kita sesuaikan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, pada kasus di atas, jika jawaban Atala ketika ditanya Ibu Wahyu, penyebabnya adalah jika dia menjawab, saya lapar Bu, dan orang tua saya tidak membawakan bekal makan siang, maka itu karena kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yaitu bertahan hidup atau survival. Jika dia menjawab, saya senang teman-teman jadi memperhatikan saya, mereka akan melaporkan ke guru dan orang tua sehingga memperhatikan saya. Maka kebutuhan dasar dari Atala tadi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jika ia menjawab, saya ingin teman saya jadi takut dan segan kepada saya, sehingga mau menuruti keinginan saya, itu merupakan kebutuhan dasar tentang penguasaan. Selanjutnya, jika jawaban Atala, saya iseng-iseng saja Bu, dan seru. Ekspresi teman-teman lucu ketika makan siang mereka saya ambil. Itu adalah kebutuhan tentang kesenangan. Dan terakhir, jika jawaban Atala, saya bosan Bu dengan menu bekal makan siang yang saya bawa. Saya ingin mencoba makanan yang lain. Maka kebutuhan dasar yang ada pada Atala itu adalah kebutuhan tentang kebebasan. Sekarang kita masuk di restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam penerapan peraturan atau disiplin, kita mengenal istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikut kami sampaikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi atau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau sanksi atau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman, korbannya mendapatkan keadilan. Dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan, sedangkan dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Dalam hukuman, murid atau anak akan tersakiti, jika konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi, murid mendapatkan penguatan. Dalam hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jika kita melaksanakan restitusi, maka masalah terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Untuk konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya.
Dalam kegiatan restitusi ini kita ketahui ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Berikut kami jelaskan masing-masing posisi kontrol tersebut. Penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dengan kata-kata, patuhi aturan saya atau awas. Atau bahkan, kamu selalu saja salah. Penghukum, dia selalu dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk dan menghakimi. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Untuk pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Menggunakan kata-kata misalnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Seperti itu. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan seperti lesu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Murid akan jadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Sebagai teman, posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Bisa dengan kalimat, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau mungkin, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Sebagai teman, nada suaranya pastinya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan yang jinak. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Namun, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu yang biasa disampaikan oleh pemantau. Dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa berbuat salah. Dan terakhir, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Yang dapat kita sampaikan, apa yang kita yakini, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita kembalikan tanpa kita menghukum, tanpa kita memaksa anak atau menyalahkan anak. Agar pertama dia merasa bersalah, kemudian dia tahu, oh berarti saya harus bagaimana. Dan perubahan itu datangnya dari diri anak sendiri, internal bukan eksternal. Sebagai manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekat murid. Hasilnya, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan juga aman. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pastinya memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Segitiga restitusi ini digambarkan dalam bentuk bangun segitiga sesuai dengan namanya. Contoh validasi tindakan yang salah yaitu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, dan sebagainya.
Untuk menstabilkan identitas bisa disampaikan dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan terakhir, tentang menanyakan keyakinan, bisa dengan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Seperti itu. Jadi untuk segitiga restitusi ini bisa dilaksanakan hanya salah satu atau bisa ketiganya. Yang terbaik adalah ketiga-tiganya sekaligus. Berikut saya berikan contoh tentang demonstrasi konseptual praktik penerapan segitiga restitusi. Ini tentang anak yang terlambat datang ke sekolah. Ini hal yang paling sederhana nih Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Jadi saat ada anak terlambat, kita tidak langsung menyalahkan, kenapa kamu kok sampai bangun kesiangan? Kenapa kamu tidur malam? Kamu begadang ya? Tidak seperti itu. Tapi biarkan anak menemukan, oh saya harus bagaimana, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mari bergerak bersama mencerdaskan dan memajukan Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nggih Bu Asih, banyu kuis panas.